Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Semoga rahmat dan karunia tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Qur'an surah ke-89, surah Al-Fajr, ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili ida yasr. Baik, wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Nah, di dalam Al-Quran kita temukan berbagai ragam sumpah, dan Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting, pasti yang difirmankan itu penting, dan Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan itu penting. Nah, sementara ayat ini wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar, Allah menggunakan sumpah di sini. Nah, sumpah itu suatu penegasan yang bersungguh-sungguh, suatu penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk, contoh kalau kita ingin bersungguh-sungguh menyampaikan sesuatu, pasti kita menggunakan sumpah. Misal, contoh nih ya, contoh misalkan, oh ya, di masjid Nurul Huda itu hari Jumat besok ada Ustaz Abdul Somad di sana. Ah, masa iya? Sumpah ada Ustaz Abdul Somad besok di sana. Nah, itu contohnya. Kalau kita ingin menegaskan kesungguhan, pasti menggunakan sumpah. Nah, di sini sudah jelas berarti ya, jelas ya. Ayatnya Allah ingin menyampaikan bahwasannya waktu fajar itu sangat penting. Dari kalangan para ulama mengatakan tentang ayat ini. Nah, para ulama menjelaskan tentang ayat ini terdapat 5 sumpah. Nah, yang pertama wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Yang kedua walayalin asr, dan demi malam yang 10. Yang ketiga wasyaf'i, demi yang genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Yang keempat wal watr, demi yang ganjil dan demi yang ganjil. Yang kelima wal laili ida yasr. Nah, saking pentingnya wal fajr, aku bersumpah demi fajar, demi waktu fajar. Saking pentingnya waktu fajar ini, saking pentingnya waktu fajar ini, Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar. Apa itu fajar? Subuh. Bahasa Indonesianya subuh itu. Fajar itu bahasa Indonesianya subuh. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi keistimewaannya waktu fajar itu? Apa keistimewaannya? Di waktu fajar, nah ini masih sholat sunnahnya, belum masuk ke wajibnya, belum masuk ke fardunya, apalagi sholat fardunya. Makanya para ulama mengatakan, kalau pengen anak yang soleh, kalau pengen anak yang jujur, kalau pengen anak yang baik, maka dimulailah dari waktu subuh. Dari waktu subuh Allah sudah memanggil, mulailah dari waktu subuh. Karena saking spesialnya waktu fajar itu disebut, saking spesialnya waktu subuh ini, Nabi juga mengatakan dalam hadis lain, wa tajtami'u wa malaikatul laili, dan para malaikat malam, wa malaikatun nahari, dan para malaikat siang, fi sholatil fajri, berkumpul pada waktu fajar, berkumpul pada waktu sholat fajar, berkumpul pada waktu sholat subuh. Itu hadisnya. Ini masih hadis Nabi. Nah, sedangkan Qur'annya mengatakan, di Al-Quran mengatakan, Quran surah Al-Isra ayat ke-78, pertengahan ayatnya, inna Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri, sungguh bacaan pada waktu sholat subuh itu, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sungguh bacaan pada waktu sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bukan oleh malaikat, para malaikat. Sudah menggunakan kata para. Kalau para itu sudah banyak Pak Bu, bukan satu malaikat. Disaksikan oleh para malaikat, bukan disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Saking spesialnya waktu subuh ini tadi. Nah, jadi kalau kita ingin anak yang soleh, anak yang baik, maka dimulailah dari waktu subuh. Mulailah Pak dari waktu subuh. Dan yang anehnya di sini, dia sudah rajin sholat 5 waktunya selalu di masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya pun di masjid. Nah, di masjid terus, tapi masih suka mencela orang lain, masih suka memfitnah orang lain, masih suka korupsi, masih suka berbohong. Nah, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Karena fungsi sholat itu sendiri, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu mencegah anil fahsya, mencegah dari perbuatan fahsya, iwal mungkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, apa itu fahsya? Keburukan yang diingkari oleh hati. Fahsya, apa itu fahsya? Keburukan yang diingkari oleh, keburukan yang bersumber dari syahwat. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Contoh, pornografi, LGBT, lain dan sebagainya. Dia rajin sholat tapi masih sering nonton film porno, masih sering lihat foto-foto porno. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Mungkar, apa itu mungkar?
keburukan yang diingkari oleh hati. Contoh, sumbernya nafsu perut dan akal. Contoh, korupsi, mencuri, itu mungkar. Korupsi, mencuri, berjudi itu sama aja, itu mungkar itu. Nah, jadi bagaimana orang yang sholatnya benar itu, Ustaz? Orang yang sholatnya benar itu seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Nah, orang yang sholatnya benar itu fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah. Qiyamau, saat tegak dia akan ingat Allah. Wa qu'udau, saat duduk dia akan ingat Allah. Wa ala junubikum, dan saat berbaring pun dia akan ingat Allah. Jadi saat jalan-jalan dia ingat Allah, saat di rumah dia ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar itu. Dia akan ingat Allah. Di mana saja dia berada dia akan ingat Allah. Sholatnya itu akan membimbingnya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sedekah, untuk membayar zakat, untuk memberi makan anak yatim, untuk memberi makan fakir miskin. Kalau ada orang yang rajin sholat, tidak mau sedekah, tidak mau memberi makan fakir miskin, tidak mau berinfak, berarti ada yang salah dalam sholatnya itu.